Di sini ada amaliyah, yaitu ijazah daripada Syekh Muhammad Zaini yang lazim disebut Abah Kurus Kumpul. Barang siapa yang membaca istighfar ini pagi 25 kali dan sore 25 kali, niscaya hati akan senang terus. Di luar senang, di dalam rumah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat YouTube dimanapun Anda berada, dan juga tidak lupa kepada grup WhatsApp Majelis Ulas Al-Qarni, grup Majelis Sholawat, dan juga yang lain, mudah-mudahan kita diberikan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan juga dimurahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Pada kali ini kami akan membagikan daripada salah satu kalimat istighfar untuk hati, agar hati ini terus senang. Yang ini adalah diijazahkan oleh beliau Syekhuna Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, yaitu Abah Kurus Kumpul. Namun sebelum ijazah kami sampaikan, akan terlebih dahulu untuk kita saling mengingatkan masalah istighfar, pentingnya istighfar itu sendiri. Kita sebagai seorang mukmin adalah diagihkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam diri manusia itu adalah yang namanya manusia itu adalah al-insan ma'al khata'i wan nisyan, adalah tempatnya lupa dan juga salah. Lupa dan juga salah, yaitu manusia itu tidak ada yang bersih, kesemuanya itu pasti mempunyai khilaf maupun dosa. Dan khilaf dosa itu adalah merupakan bisa menjadikan penyakit bagi diri kita, baik itu dengki, baik itu iri, baik itu sombong, baik itu hasud, dan yang lainnya. Maka dengan hal yang demikian, istighfar ini sangat diperlukan, bahkan dianjurkan, dan juga sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi sendiri pun yang maksum, ya, itu pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya tidak kurang lebih daripada 70 kali. Ini adalah merupakan contoh dari baginda Rasulullah kepada kita semua akan pentingnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malam yastaghfirillah fi kulli yawmin marrataini faqad dzalama nafsahu." Barang siapa tidak memohon ampun kepada Allah 2 kali sehari, maka benar-benar dia telah menganiaya dirinya sendiri. Di dalam penganiayaan itu yaitu kita tidak memohon ampun kepada Allah daripada khilaf maupun dosa yang dilipatkan daripada sifat sombong ataupun iri ataupun dengki kita kepada orang lain. Maka di dalam kalimat istighfar ini adalah sangat harus bagi diri kita, kami semua, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap penyakit itu timbulnya daripada salah dan juga maksiat kita mungkin, ya. Dan semua itu bisa diobati dengan istighfar, ya. Inna likulli da'in dawa'an wa dawahu dzunubil al-istighfar. Sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya, dan obat dari dosa adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita yang ahli maksiat, yang jauh daripada Allah, yang fakir akan ilmu, yang ibadah belum istiqamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima istighfar kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman dan juga yang Maha Rahim, pasti menerima istighfar kita, ya. Di zaman dahulu di kalangan Bani Israel ada seorang pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 20 tahun, kemudian bermaksiat kepadanya selama 20 tahun pula. Pada suatu hari dia memandangi dirinya pada sebuah cermin, maka tampaklah olehnya di antara jenggot terdapat rambut yang telah putih. Maka dia pun bersedih, lalu berdoa, "Ya Allah, aku telah berbuat taat kepada Engkau selama 20 tahun, dan aku pun bermaksiat kepada Engkau selama 20 tahun.
Maka jika aku hendak kembali kepada engkau, apakah engkau masih mau menerimaku? Maka dia mendengar ada yang berkata, dahulu engkau cinta kepada kami, maka kami pun cinta kepadamu. Kemudian engkau meninggalkan kami, maka kami pun meninggal kamu. Dan engkau bermaksiat kepada kami, lalu kami meninggalkanmu, mengabaikanmu. Maka jika engkau akan kembali kepada kami akan menerimamu. Itulah yang terdapat di dalam keterangan hikayat Hayatul Qulub. Maka daripada itu, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin, dengan perantaraan wasilah al-istighfar itu kita mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap urusan, kesenangan di dalam hati zahir maupun batin. Nah, di sini ada amaliyah, yaitu ijazah daripada Syekh Muhammad Zaini yang lazim disebut Abah Kurus Kumpul, yang kata beliau berkata Abah yang barang siapa yang membaca istighfar ini pagi 25 kali dan sore 25 kali, niscaya hati akan senang terus. Di luar senang, di dalam rumah senang, di mana-manapun hati juga senang, tidak ada lagi keganjalan-keganjalan di mata, di hati yang membuat tidak tenang. Nah, kalimatnya seperti apa? Yaitu astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli. Ya Allah, aku memohon ampun kepada Engkau. Ya, tiada yang dapat disembah kecuali Engkau yang Maha Rahman dan juga yang Maha Rahim. Al-Hayyu dan juga Al-Qayyum, yang tidak tidur. Aku memohon kepada Engkau, ya, dan beristighfar kepada Engkau. Bagi yang mau mengamalkan silahkan tekan kopil tuh. Mudah-mudahan isnad ini sampai kepada guru mulia Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.